Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan syahrul khairat wal barakah, syahrut ta'ah wal mabarrat, syahrus siyam wal qiyam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saudaraku sidang salat Jumat rahimakumullah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberi nikmat kepada hambanya. Di antara nikmat-nikmat nyata yang kita rasakan sampai saat ini dan tidak bisa kita bantah sama sekali adalah kenikmatan sehat dan umur panjang. Sehingga kita sampai berada di penghujung bulan Sya'ban. Dan sebentar lagi kita akan bertemu dengan bulan yang mulia, bulan yang penuh keberkahan, yaitu bulan Ramadan. Semoga doa kita yang sering kita panjatkan di bulan Rajab dan Sya'ban agar diberi umur panjang bertemu dengan bulan Ramadan dapat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan doa yang populer, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban ini dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Saudaraku yang berbahagia, sebagai persiapan menyambut Ramadan, Rasulullah Muhammad SAW banyak melakukan amal di bulan Sya'ban. Untuk itulah Rasulullah melakukan banyak amal soleh, khususnya puasa sunnah di bulan Sya'ban. Bahkan banyaknya puasa sunnah Rasulullah SAW di bulan Sya'ban melebihi puasa beliau di bulan-bulan yang lainnya. Usama bin Zaid radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa aku tidak pernah melihat engkau berpuasa sunnah dalam satu bulan tertentu yang lebih banyak dari bulan Sya'ban?" Rasulullah Muhammad SAW menjawab, "Dzalika syahrun yaghfilun nasu anhu wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Fa uhibbu ay yurfa'a amali wa ana sha'im." Yang artinya, ia adalah bulan di saat manusia banyak yang lalai dari beramal soleh antara Rajab dan Ramadan. Ia adalah bulan di saat amal-amal dibawa naik kepada Allah Rabbul Alamin. Maka aku senang apabila amal-amalku diangkat kepada Allah saat aku mengerjakan puasa sunnah. Hadis riwayat At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Uzaibah. Di bulan Ramadan, kita dianjurkan untuk memperbanyak amalan sunnah, seperti membaca Al-Quran, berzikir, beristighfar, sholat duha, sholat tahajud, witir, serta bersedekah. Untuk mampu melakukan semua itu dengan ringan dan istiqomah, kita perlu banyak berlatih. Disinilah bulan Sya'ban menempati posisi yang sangat penting sebagai waktu yang tepat untuk berlatih, pembiasaan diri dalam melakukan amal-amal sunnah yang teratur. Dengan latihan tersebut, maka ketika pada bulan Ramadan tiba, yang insya Allah 10 hari atau 11 hari lagi, nanti kita lebih terbiasa melakukannya dan lebih ringan dalam melakukan ibadah, insya Allah. Saudaraku yang berbahagia, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan ketika menyambut kedatangan Ramadan. Yang pertama adalah persiapan ruhiyah.
Persiapan ruhiyah menanamkan kegembiraan. Ada rasa senang dan bahagia ketika akan datang bulan Ramadan. Karena di dalamnya banyak keutamaan. Besarnya pahala di bulan tersebut dengan limpahan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Langkah ini akan memunculkan ada kerinduan, ada rasa ingin segera bertemu dengan bulan Ramadan. Secara psikologis, rasa gembira dan bahagia saat menyambut kedatangan bulan Ramadan akan menumbuhkan kecintaan dan melakukan ibadah-ibadah di bulan Ramadan esok insyaallah. Dan jika kecintaan sudah tumbuh saat melakukan sesuatu, maka dapat dipastikan akan maksimal hasil yang didapatkannya. Rasulullah pun telah mengingatkan dalam hadisnya untuk senantiasa bergembira menyambut kedatangan bulan Ramadan. Man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Begitu mulianya bulan Ramadan, sampai rasa gembira menyambut kedatangannya pun kita akan mendapatkan balasan kebahagiaan tiada tara. Rasulullah pun telah mengingatkan kemuliaan bulan Ramadan ketika dia khutbah terakhir di bulan Sya'ban. Hal ini disampaikan oleh Salman dari Subul Imam, Susunat Imam Baihaqi. An Salman Al-Farisi qala khotobana Rasulullah SAW fi akhiri yaumi bin Sya'ban. Hadis riwayat dari Salman Al-Farisi, Rasulullah bersabda ketika berkhutbah, faqala ya ayuhan nas qad atallakum syahrun 'adzim syahrun mubarakun syahrun fihi lailatun khair min alfi syahrin. Rasulullah berkata dalam khutbahnya, wahai para manusia, kalian telah dinaungi bulan agung, bulan yang diberkahi, bulan yang di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan kebaikan. Di hadis yang lain Rasulullah mengatakan, atakum Ramadan syahrun mubarakun faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabus sama wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughlaqu fihi maradatus syayatin fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Telah datang kepada bulan Ramadan, bulan yang diberkahi Allah. Allah telah mewajibkan kepada berpuasa di bulan itu. Dalam bulan itu dibukalah pintu-pintu langit dan ditutuplah pintu-pintu neraka. Dan setan-setan dibelenggu. Pada bulan itu terdapat satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Yang berbahagia, persiapan ruhiyah yang dilakukan perlu dengan berlatih, meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadah, seperti memperbanyak membaca Al-Quran, puasa sunnah, zikir, doa, dan lain sebagainya. Rasulullah mencontohkan kepada umatnya dengan memperbanyak puasa dan bulan Sya'ban. Persiapan ruhiyah itulah dilakukan dengan meninggalkan dosa, maksiat, dan perbuatan sia-sia. Karena semua perbuatan itu akan menghalangi diri untuk mendapatkan hidayah dan menutup hati dari kebaikan. Selain itu, ia menjadikan kita merasa berat untuk menjalankan amal-amal soleh, khususnya di bulan Ramadan. Saudaraku yang berbahagia, yang kedua, persiapan fikriyah, yakni bekal ilmu pengetahuan, khususnya ilmu yang terkait dengan ibadah Ramadan. Banyak orang yang berpuasa, kata Rasulullah, tapi tidak menghasilkan apa-apa selain lapar dan dahaga. Ruba so'imin khotahu min siyamihil ju' wal ataf. Betapa banyak orang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali lapar dan dahaga. Hadis riwayat At-Tabrani dalam Al-Kabir. Saudaraku yang berbahagia, maka sangat penting persiapan ilmu ini. Bekal ilmu pengetahuan khususnya Ramadan, khususnya tentang Ramadan. Bekal ini amat utama sekali agar ibadah kita menuai manfaat. Hal ini disampaikan Umar bin Abdul Aziz berkata, man abadallahu bi ghairi ilmin kana ma yusidu aktsara mimma yusrik. Barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu,
maka dia akan membuat banyak kerusakan daripada mendatangkan kebaikan. Tidak paham akan hukum berpuasa, bisa jadi puasanya rusak, bahkan batal. Tidak paham apa saja hal-hal yang disunatkan saat bulan Ramadan, kita bisa kehilangan pahala yang banyak. Tidak paham jika maksiat dilakukan bisa mengurangi bahkan menghapus puasa itu sendiri. Saudara yang berbahagia, dari mimbar ini saya mengajak mari kita mempelajari buku-buku tersebut. Di antara buku fikih tentang puasa ditulis oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Sifat puasa Nabi ditulis oleh Syekh Salim bin Al-Hilali. Pedoman puasa ditulis oleh Profesor Dr. Hasbi Asidiki. Bisa juga sebelum Ramadan ini kita banyak menghadiri majelis taklim yang membahas berkenaan dengan Ramadan. Yang ketiga, persiapan jasadiah. Seorang muslim tidak akan mampu beribadah secara maksimal jika fisiknya sakit. Oleh karena itu sudah selayaknya kita menjaga kesehatan fisik, kebersihan rumah, masjid dan lingkungan kita. Kesehatan fisik diwujudkan dengan menjaga pola makan, keteraturan dalam hidup, berolahraga, dan menjaga kebersihan. Jika dalam bulan Sya'ban ini kita telah melatih secara teratur dan istiqomah, insya Allah Allah akan mudahkan puasa kita. Yang keempat, persiapan harta. Sarana penunjang yang lain yang harus disiapkan adalah materi yang halal untuk bekal ibadah di bulan Ramadan. Idealnya seorang muslim telah menabung selama 11 bulan sebagai bekal untuk menjalankan ibadah Ramadan, sehingga ketika datang Ramadan dia dapat beribadah secara khusyuk. Persiapan finansial yang baik juga akan mendukung ibadah sosial di bulan Ramadan, seperti sedekah, memberi buka kepada yang berpuasa, membayar zakat fitrah, dan sebagainya. Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Man fatara sha'iman kana lahu mislu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri sha'im syai'an. Barang siapa memberi makan orang-orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tidak tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Yang berikutnya adalah persiapan kegiatan Ramadan untuk lebih efektif, lebih terencana agar puasa kita dari Ramadan ke Ramadan, mohon maaf, tidak hanya mengikuti adat istiadat, kebiasaan, ritualitas saja. Kita bikin program-program, rencana-rencana kerja di bulan Ramadan, wabil khusus mengajak istri anak kita untuk meningkatkan ruhiyah kita, amal ibadah kita, baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Hadirin rahmatullah. Yang terakhir, persiapan yang tidak kalah pentingnya adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang berbahagia, kita juga harus pahami bahwa untuk mudah melakukan kebaikan di bulan Ramadan, itu semua atas kemudahan dari Allah, bukan kehebatan kita. Jika kita terus pasrahkan kepada diri sendiri, kita tahu ibadah Ramadan itu berat sekali. Tentu kita berdoa, doa yang sangat masyhur. Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Di antaranya doa itu, kita mohon pada Allah agar setiap pada sholat 5 waktu, mohon pada Allah agar menjadi orang yang selalu ingat pada Allah, bersyukur pada Allah, dan semoga ibadah-ibadah kita lebih baik daripada ibadah sebelumnya. Misalkan pertanyaannya adalah bukan hanya sampai kepada sudah sholatkah Anda, tapi sudah benarkah sholat kita. Momentum Ramadan ini ada kesempatan untuk memperbaiki sholat kita, bacaan Quran kita, bersama keluarga kita. Kita ketahui bahwa Al-Quran ini akan memberi syafaat kepada kita di yaumil kiamat. Masya Allah. Hadirin rahimakumullah, doa yang lain adalah Allahumma la sahal illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah, dan Engkau menjadikan kesedihan kesulitan jika Engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Hibban. Kemudian doa yang lain, Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat
wa tarkal munkarat. Ya Allah, aku memohon kepadamu agar mudah melakukan kebaikan dan meninggalkan kemunkaran. Saudara yang berbahagia, demikianlah semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan kita di tahun ini lebih baik daripada sebelumnya. Marilah kita menyambut Ramadan Mubarak dengan bahagia, sukacita, diiringi dengan persiapan-persiapan yang saya sebutkan tadi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Mari kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga di akhir Sya'ban ini menjelang datangnya bulan Ramadan diberi kesehatan, kekuatan. Mudah-mudahan kita bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa atimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma adfa' annal bala wal ghala wal waba wal fahsya'i wal munkar wal baghi wasuyufal mukhtalifa was sadaida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hada khassa wa min buldanil muslimin amah innaka ala kulli syai'in qadir. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqimis shalah.